Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Selamat datang di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Saya kali ini akan menggunakan model segitiga refleksi. Perkenalkan, nama saya Nana Irawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 4 Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pada jurnal refleksi dwi mingguan kali ini, saya akan menggunakan segitiga refleksi. Nah, dalam segitiga refleksi ini, saya akan memaparkan tentang 4 hal. Yang pertama yaitu, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa. Yang kedua, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu. Dan yang ketiga adalah, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah. Dan yang terakhir adalah, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah berikut penjelasan dari segitiga refleksi saya. Pada segitiga refleksi yang pertama yaitu, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa bagaimana merancang pembelajaran dengan memasukkan kompetensi sosial emosional atau KSE yang baik agar sesuai dengan kebutuhan murid sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Kemudian saya juga memahami pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk guru, tenaga kependidikan, dan murid, yaitu tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan keputusan yang bertanggung jawab. Di samping itu, saya juga memahami tentang implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah yang memiliki indikator antara lain pengajaran eksplisit, penciptaan iklim kelas, dan sekolah yang mendukung adanya integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, serta penguatan KSE untuk pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Saya juga memahami langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, yaitu dengan cara memodelkan atau menjadi teladan, kemudian belajar dan berkolaborasi. Selanjutnya, pada segitiga refleksi yang kedua, yaitu setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu untuk mengidentifikasi beberapa teknik untuk melatih mindfulness atau kesadaran penuh dengan tujuan untuk menguatkan kompetensi sosial emosional atau KSE, yaitu antara lain kesadaran diri. Dalam kesadaran diri ini kita dapat menerapkan teknik 6 emosi dasar dan roda emosi logik. Kemudian pada manajemen diri, kita dapat menerapkan teknik stop dan 3I, yaitu I have, I am, I can. Pada kesadaran sosial, kita dapat menerapkan teknik 3 pertanyaan empatik. Kemudian, pada keterampilan berelasi, kita dapat menerapkan teknik 3C, iMessage, dan ACR. Dan yang terakhir,
pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kita dapat menerapkan POACH, yaitu Problem, Option, Outcomes, and Choice. Salah satu teknik untuk melatih mindfulness atau kesadaran penuh yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah teknik STOP, yaitu S-nya stop, T-nya take a deep breath, O-nya observe, dan P-nya proceed. Melalui teknik STOP ini, saya dapat mengajarkan kepada murid untuk dapat fokus dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang sedang diikuti. Pada segitiga refleksi yang ketiga, yaitu perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah senang, karena merasa tercerahkan dengan materi pembelajaran sosial emosional. Saya dapat memahami emosi diri dan bagaimana dapat mengendalikannya. Di samping itu, saya dapat mengetahui teknik mindfulness atau kesadaran penuh yang sangat membantu untuk fokus saya sebagai guru dan murid saya dalam belajar. Di samping itu, saya merasa semangat untuk dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah agar dapat membawa perubahan yang positif di lingkungan sekolah. Pada segitiga refleksi yang keempat, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah saya memiliki 2 target. Yang pertama, yaitu mengembangkan kompetensi diri saya dalam implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang kedua, saya dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat melalui diseminasi pembelajaran sosial emosional untuk dapat berbagi praktik baik dalam penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah. Demikian pemaparan saya pada jurnal refleksi Winning One Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.